Warga Palestina yang turut merasakan perubahan situasi ini adalah kakak beradik Mohsen dan Khalil Abu Rialah. Keduanya merupakan nelayan yang memulai aktivitas mereka kembali di laut, meski pada pekan lalu militer Israel sempat menghancurkan gudang, di mana mereka biasa menyimpan peralatan untuk menangkap ikan, seperti jaring dan mesin kapal. Meski demikian, kakak beradik ini menyatakan rasa optimis atas hasil pembicaraan damai antara Israel dan Palestina. Mereka berharap para nelayan kembali diizinkan menangkap ikan sejauh 32 km dari garis pantai Gaza sesuai kesepakatan Israel dan Palestina semasa pemerintahan Presiden Yasser Arafat. Sejauh ini pemerintah Israel telah menarik pasukan mereka dari perbatasan Gaza sejak hari Selasa untuk menjalani periode gencatan senjata selama 3 hari bersama Palestina. Setelah perang antara dua kubu dihentikan, situasi lalu lintas di kota Gaza mulai berjalan normal dan beberapa toko kembali dibuka. Sebelum dilangsungkannya gencatan senjata ini, sebuah serangan roket dikabarkan sempat menghantam sebuah rumah milik warga Palestina di Bet Sahor, tepi barat. Beruntung, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Serangan roket-roket Israel meluluh lantakan kawasan Gaza. Bangunan kantor, perumahan penduduk, rumah sakit, dan infrastruktur masyarakat hancur rata dengan tanah. Penderitaan warga Gaza sepertinya tak pernah hilang. Israel seakan terus menyerang tanpa ada rasa pri kemanusiaan. Denyut kehidupan warga Gaza tak lagi nampak. Yang tersisa hanya kesedihan dan duka mendalam. Keceriaan anak-anak yang keluar dari wajah-wajah lugu mereka kini dibayangi dengan ancaman bom dan roket Israel. Sementara itu, di balik keceriaan mereka, terdapat ribuan anak-anak lainnya yang tak berdosa sudah menjadi korban kebrutalan tentara Israel. Mereka kini menjadi yatim piatu karena orang tua mereka tewas atas serangan Israel yang membabi buta. Tak hanya anak-anak, korban tewas dan luka adalah kaum Hawa. Mereka juga menjadi korban serangan Israel. Lantas, sampai kapan serangan ini akan berakhir? Apakah Israel sadar apa yang dilakukannya merupakan kejahatan kemanusiaan? Lalu, kapan warga Gaza bisa menikmati kehidupannya dengan aman dan damai? Tentu, hanya waktu saja yang bisa menjawab. Tim TV One mengabarkan. Walaupun perhatian masyarakat sedang menuju ke gedung MK, ini Gaza juga masih terus menjadi pantauan kami, sambil kami juga melihat terus bagaimana suasana di MK dengan melalui layar kecil mungkin ya nanti yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Saya ingin mengundang Ibu Mariam, silakan Ibu. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, silakan Ibu. Ini kita melihat bahwa Gaza masih terus bergejolak. Ada pantauan khusus, mungkin analisa khusus atau kekhawatiran khusus dari Ibu Mariam? Ya. Sudah nyala? Ya, jadi kita lihat dari sampai hari ini sudah sebulan ya penyerangan Israel terhadap Gaza, dan kita tahu korban itu sampai 1.900 ya yang syahid. Nah itu terdiri dari anak-anak 400-an ya, lalu dari wanita sekitar 200-an dan lansianya 40. Jadi 40% korban ya yang meninggal syahid itu sampai 40% terdiri dari wanita dan anak. Ini sangat memilukan ya, dari sisi HAM aja dalam peperangan mana ada korban yang terdiri dari wanita, anak dan lansia, bukan dari sisi dari pihak tentaranya. Oke, itu yang menjadi concern begitu ya. Lalu apa yang bisa dilakukan ketika tadi dikatakan ada 40% anak-anak dan wanita dan lansia begitu. Ketika Israel tetap saja tidak mengindahkan suara dari manapun gitu, Ibu. Ya. Jadi kita sebagai umat Muslim ya, memang secara ini sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan sepertinya ya. Tidak bisa merubah kondisi ini. Tapi kita bisa menjadikan mereka itu teladan ya. Dan menjadikan kesempatan. Kita lihat
wanita di Gaza itu, kami kebetulan berkunjung ya, alhamdulillah di tahun 2012 di bulan Mei dan bulan November. Jadi bulan Mei itu kondisi relatif aman. Dan Aman tuh maksudnya? aman dalam arti tidak ada penyerangan lah. Baik. Gitu ya. Bandingkan dengan November. November itu mereka orang penduduk Gaza menyebut penyerangan Israel itu Hijratus Sijil ya, di bulan November. Nah, waktu kami berkunjung di bulan Mei itu kami melihat banget mengunjungi para wanita dan anak-anak ya, mendatangi organisasi-organisasi wanita yang jumlahnya belasan. Ya. Nah, mereka itu sangat rapih sebenarnya ya ininya. Ada organisasi yang mengfokuskan kepada trauma pasca perang buat anak-anak ya. Ada yang memfokuskan pemberdayaan ekonomi bagi para istri ya, para janda ya. Lalu ada yang memfokuskan kepada pendidikan. Nah, mereka itu jadi sangat yang aktivitas wanitanya ya, tidak hanya ibu rumah tangga, belum lagi kita ke Universitas Gazanya, wanitanya itu pendidikannya minimal tuh S1, S2, S3, walaupun memang ibu rumah tangga, dan mereka punya profesi lain sebagai dosen. Baik. Ya. Nah, itu sebagai ini menjadi ini kita gitu ya. Baik. Mereka tidak butuh kita. Baik. Ya, Baik. tapi kita justru yang Baik, Ibu. Ini kita juga sudah ada Nur Ikhwan yang saat ini berada di Palestina. Nur Ikhwan, Assalamualaikum. Kami ingin mengetahui bagaimana suasana di sana ketika gencatan senjata sudah dimulai, Nur Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indi, gencatan senjata dimulai sekitar pukul 8 ya kemarin waktu Gaza Selasa, dan Israel mulai menarik pasukannya dari perbatasan Gaza, sudah mulai masuk ke wilayah ranah jajahan mereka. Sementara rakyat Gaza, beberapa dari mereka mulai kembali ke rumah-rumah mereka untuk melihat rumahnya yang hancur. Kemarin kami coba ke perbatasan di Bait Hanun, dan beberapa warga yang mencoba kembali ke rumahnya, ya banyak sekali rumahnya yang hancur ya. Dan ini menjadi permasalahan tersendiri setelah selesainya perang nanti, ya mereka tidak bisa kembali lagi ke rumahnya karena memang banyak sekali rumah-rumah mereka yang hancur. Ya, Nur Ikhwan, kami baru saja melihat gambar-gambar seperti ada iring-iringan massa yang mengantar jenazah begitu. Itu gambar yang bisa Anda saksikan, kami saksikan di sini, itu kurang lebih sampai detik ini masih terlihat atau sudah tidak ada sama sekali, Nur Ikhwan? Masih terus. Jadi jenazah-jenazah yang selama ini belum dimakamkan karena memang situasinya tidak memungkinkan, di gencatan senjata ini, di waktu gencatan senjata ini mereka coba untuk segera dimakamkan. Bahkan kami juga mendapatkan informasi masih banyak jenazah-jenazah yang tertimbun di reruntuhan gedung yang belum bisa dievakuasi seperti itu karena minimnya peralatan dari pemerintah di Gaza untuk mengevakuasinya gitu. Dan ini memang menjadi permasalahan tersendiri, bahkan ada banyak jenazah yang sudah beberapa minggu ya di bawah runtuhan dan belum dievakuasi seperti itu. Jadi sampai detik ini kemungkinan besar juga memang masih ada cukup banyak jenazah yang belum berhasil dikeluarkan dari bawah reruntuhan puing begitu, Nur Ikhwan? Ya, masih banyak sekali nih, terutama di yang dekat dengan perbatasan ya, yang memang rumahnya hancur dan rata dengan tanah, sehingga untuk mengevakuasi jenazah-jenazah tersebut masih membutuhkan waktu dan sangat sulit. Baik, dan ketika gencatan senjata sudah dimulai,
ini masyarakat sudah mulai beraktivitas sangat normal seperti ketika sebelum terjadi penyerangan, atau masih ada kekhawatiran-kekhawatiran, Nur Ikhwan? Ya, pemerintah sendiri menyerukan untuk warganya agar tetap berhati-hati ya, agar tetap berhati-hati terhadap serangan Israel, meskipun memang Israel, kami dari pantauan kami kemarin, memang mereka sudah menarik pasukannya keluar dari Gaza dan sudah masuk ke dalam wilayah mereka. Jadi pemerintah menyatakan agar warga tetap berhati-hati dan tidak terlalu melakukan aktivitas di rumah-rumah mereka yang memang dekat dengan perbatasan. Gitu. Kalau dikatakan warga sudah kembali begitu ya keluar rumah dan lain-lain, kegiatan apa yang mungkin Nur Ikhwan bisa pantau ini sudah normal seperti biasa? Tadi kami sempat melihat ada gambar jual beli di pasar begitu ya. Bagaimana dengan kegiatan lain, Nur Ikhwan? Ya, mereka kembali ke rumah. Kebanyakan dari mereka hanya mengambil beberapa sisa pakaian mereka dan tempat tidur ya. Karena mereka pada saat mengungsi, pada saat mengungsi tidak bisa membawa apa-apa. Hanya bisa membawa pakaian yang melekat di badan mereka. Sehingga pada saat gencatan senjata seperti ini, mereka kembali ke rumah mereka untuk mengambil pakaian, beberapa pakaian yang masih tersisa, dan mengambil tempat tidur untuk mereka bawa ke pengungsian dan mereka gunakan di sana. Gitu. Kami saat ini sedang melihat gambar-gambar reruntuhan bangunan begitu, dan masyarakat yang masih terus berusaha melihat ke bawah reruntuhan puing. Kegiatan seperti ini masih dapat Anda pantau detik ini, Nur Ikhwan? Masih Indi. Kemarin masyarakat masih terus mencari jenazah-jenazah yang ada di bawah runtuhan rumah mereka, sehingga memang terutama yang dekat dengan perbatasan ya, karena tempat ini memang sangat banyak sekali jenazah-jenazah yang belum bisa dievakuasi. Baik, kegiatan perekonomian selain tadi kegiatan di perdagangan di pasar begitu ya, ada lain juga yang sudah mulai menggeliat, Nur Ikhwan? Ya, dari pantauan saya memang baru itu ya yang jadi konsentrasi mereka, selain memang kembali ke rumahnya untuk melihat keadaan rumahnya, kemudian di pasar-pasar juga sudah mulai banyak yang beraktivitas seperti itu. Dan ya tidak banyak yang memang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Baik, Ibu Mariam, kita melihat gambar-gambar terus ya, seperti ini pasar, kita melihat ada anak-anak, wanita tadi ya di atas gerobak dan lain-lain. Tapi 72 jam saja gencatan senjata. Ada komentar? Ya. Jadi itu pada dasarnya ya diplomatis ya, 72 jam itu bukan suatu istirahat yang bagi penduduk Gaza. Ya pada dasarnya mereka orang-orang yang kuat ya. Terbukti ya. Waktu kita yang 8 hari penyerangan, kita datang besoknya istilahnya ya, setelah itu tidak ada tanda-tanda mereka kesedihan gitu ya. Langsung gedung-gedung yang roboh ya, kena bom itu rapih langsung. Waktu masih memang pakai polis lain gitu ya. Anak-anaknya bermain seperti biasa. Jadi mental mereka itu memang sudah ya memang siap ya. Mungkin kalau kita belum sampai lah, mungkin kesedihannya nelongso mungkin ya. Dan mereka itu karena tahu bahwa peperangan ini adalah membela tanah air ya, mempertahankan sejengkal tanah mereka. Mereka nggak mau keluar biarpun bagaimanapun kondisinya. Karena yang diinginkan Israel kan kita keluar, selesai, habislah Gaza dan habislah pertahanan Islam ya, untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Gitu. Baik, jadi seperti ada gambaran bahwa perang merupakan bagian dari hidup mereka gitu. Ya begitu, Allah memberi kesempatan ya. Ada jihad yang
sampai di akhir zaman ya, mempertahankan ini. Dan mereka diberi peluang kesempatan jihad yang amalan yang paling tinggi dalam Islam ya. Dan kita di luar Gaza itu juga ada kesempatan dengan mendoakan, dengan infak ya. Infak yang kita berikan itu ya mungkin recehan ya, tapi justru itu kembali ke kita sendiri ya. Amalan kita berinfak fisabilillah. Dan memang dari sisi kita memberi, kemarin waktu ke sana kita kesempatan memberi bantuan langsung ya kepada wanita dan anak-anak di sana, ke sekolah-sekolah, ke organisasi tadi ya, wanita memberi lalu juga kepada para janda ya, yang tidak seberapa, tapi intinya adalah perhatian kita ya, mereka sangat senang. Perhatian terus dilakukan, kiriman-kiriman Ya. perhatian juga terus dilakukan. Betul. Begitu, walaupun Israel mungkin ya tidak mau ambil Nggak pusing dengan bergeming itu lah, ya. ya. Baik, Ibu Mariam, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Untuk Nur Ikhwan, kami juga mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan Apa Kabar Indonesia. Kita